Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi. Kita bersama-sama kembali menikmati satu ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan, Dia baik, Dia luar biasa. Dia sungguh ajaib, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Tuhan itu seperti apa. Pribadi Tuhan itu seperti apa? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Seringkali kita ini tidak paham, tidak mengerti. Kebanyakan kita berpikir, kita merenungkan bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita kerjakan. Seringkali kita berpikir seperti itu, masa Tuhan tahu, masa Tuhan mengerti, masa Tuhan melihat. Pagi hari ini kita akan belajar apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan, kegiatan Tuhan 24 jam tanpa berhenti, tanpa koma, terus bergulir seperti jam dinding. Jam dinding bisa mati kalau batunya habis, tetapi Tuhan tidak pernah ganti baterai. Amin, haleluya saudara. Tuhan kita hidup, Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh bisa diandalkan setiap waktu, setiap saat. Bahkan dalam firman Allah dijelaskan, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Jadi saudara, ada satu kegiatan Tuhan yang pagi hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Supaya kita ini ngerti, supaya kita ini tahu, ya, supaya kita ini sadar ada pribadi yang terus memperhatikan kita, ada pribadi yang terus melihat kita, ada pribadi yang terus mengawasi kita. Ya. Jadi kita ini tidak loko-loko, maksudnya Tuhan masa mengerti. Apa kata firman Tuhan? Pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 12, judulnya adalah kegiatan Tuhan. Ya. 1 Petrus 3 ayat 12, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara, kita akan memperhatikan ya dari apa yang dilakukan oleh Tuhan setiap saat, setiap waktu. Yang hubungannya dengan wajah, hubungannya dengan mata. Kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya wajah Tuhan, bagaimana sebenarnya dengan mata Tuhan dipakai oleh apa, oleh Tuhan itu sendiri. Dari ayat ini jelas sekali, yang pertama itu berbicara tentang mata Tuhan. Mata Tuhan itu dengan mata kita. Sama enggak kira-kira Bapak Ibu? Sama enggak? Sama-sama bisa melihat. Tetapi mata Tuhan
melihatnya kita ini seperti apa. Mungkin saudara berbicara, wah kita ini seperti semut, itu terlalu besar. Kita ini seperti kutu, itu terlalu besar. Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu maha besar. Jadi saudara jangan berpikir, wah Tuhan itu matanya seperti manusia. Mata manusia itu terbatas, saudara. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik tembok sana. Betul ya? Tetapi Tuhan apa? Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nanti saudara akan lihat ayat-ayat bagaimana mata Tuhan ini tertuju kepada setiap manusia. Yang pertama yang perlu saudara perhatikan dari ayat ini adalah mata Tuhan tertuju kepada apa saudara? Orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Perhatikan ini. Renungkan ini, saudara. Bagaimana dengan orang-orang benar? Jelas sekali di sini dikatakan bahwa dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa orang-orang benar itu doa-doanya didengar oleh Tuhan. Itu dalam terjemahan yang lain. Jadi posisi orang-orang benar itu sangat menguntungkan. Bapak Ibu pengen untung? Amin. Bapak Ibu pengen untung? Jadi orang benar. Loh, orang benar itu berarti tidak pernah berbuat salah. Selama kita masih ada di dunia, kita bisa berbuat salah. Tapi yang disebut dengan orang benar adalah orang-orang yang selalu dikuduskan oleh Tuhan. Ada penyelesaian dengan Tuhan. Hidupnya disucikan. Tidak menyimpan kotoran, tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan kejahatan, tidak menyimpan kesalahan. Tetapi orang benar adalah orang-orang yang punya sikap hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia bersalah, melakukan dosa, dia selalu tunduk kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Orang-orang benar itu cepat sadar. Begitu Bapak Ibu? Ya? Ya apa ya? Orang-orang benar cepat sadar, menyadari kesalahannya, menyadari kejahatannya, menyadari setiap perkara-perkara yang salah. Tuhan ampuni saya. Supaya apa saudara? Supaya doa-doamu didengar oleh Tuhan. Sebenarnya prinsip firman Tuhan itu gampang. Tapi yang lakon itu biasanya angel. Daging ini loh saudara. Daging ini yang selalu menentang. Dagingnya yang tidak mau. Disuruh berdoa, rohnya mau. Tapi dagingnya bilang apa? Capek. Dagingnya bilang apa? Ngantuk. Perhatikan saudara. Daging tidak mau. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Perhatikan. Menjadi orang-orang benar itu sangat menguntungkan. Ada perhatian khusus dari Tuhan.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan kita melihat bahwa orang-orang benar sangat diberkati oleh Tuhan. Kunci itu, saudara. Karena apa? Doanya didengar oleh Tuhan. Kok bisa? Bisa. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Berapa kali saudara berdoa? Berapa kali saudara berdoa? Berapa kali saudara berteriak kepada Tuhan? Lalu doanya didengar oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu saudara perhatikan dari ayat-ayat ini. Ulangan 6 ayat 18. Bagaimana sebenarnya kehidupan orang-orang yang benar? Tolong bawah. Nah, saudara. Ulangan 6 ayat 18. Ayo Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Baca dengan suara yang keras supaya telinga saudara mendengar sendiri. 1, 2, 3. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini luar biasa. Saudara menghendaki sesuatu yang baik. Saudara menghendaki keadaan yang baik. Betul Bapak Ibu ya? Kita menghendaki sesuatu yang baik, keadaan yang baik. Tetapi saudara harus ingat, saudara bisa menikmati keadaan baik, sesuatu yang baik, karena posisi saudara hidup di dalam kebenaran. Tadi saya katakan sangat menguntungkan orang-orang benar. Semua kan pengen hidupku menjadi baik, keadaanku menjadi baik. Ya. Pasti itu kerinduan kita. Itu keinginan kita. Keinginan orang-orang percaya. Seringkali kita ini berpikir dengan pikiran kita, pikiran manusia kita, dengan kekuatan kita. Rancangan-rancangan kita ini, waduh sudah kita tulis begitu rapi. Tapi itu keinginan kita manusia, rencana kita manusia. Tetapi saudara tidak pernah sadar, Tuhan sudah merancangkan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu kunci saudara. Kalau saudara menghendaki sesuatu yang baik, kalau saudara pengen memasuki keadaan yang baik, menduduki negeri yang baik, menduduki negeri itu berbicara tentang apa? Tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita tidur, tempat di mana kita bekerja. Supaya baik keadaannya. Saudara harus renungkan ini. Menjadi orang-orang benar. Kalau saudara pengen diberkati, ingat ini saudara. Tampillah sebagai pribadi-pribadi orang-orang benar. Oke. Lalu saudara, kita akan kembali lagi. Lalu yang kedua,
Kalau tadi mata Tuhan ya, tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, sekarang saudara kembali ke atas lagi awal tadi, di situ dikatakan tetapi apa saudara? Baca bersama-sama, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, tetapi wajah Tuhan. Kok tidak mata Tuhan? Kok tidak mata Tuhan yang menentang, tetapi wajah Tuhan. Skopnya lebih apa? Lebih luas. Wah, berarti apa? Tuhan marah. Kalau berbicara tentang wajah, saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana saudara marah, kalau di mata kelihatan enggak begitu, saudara. Kalau wajah bagaimana? Kelihatan, wah wajahnya menakutkan. Perhatikan saudara, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jangan main-main saudara. Ya, perhatikan ini. Tuhan itu kalau marah tampil wajahnya. Bukan matanya, tampil wajah. Kenapa demikian? Dalam terjemahan yang lain, bagaimana kemarahan Tuhan itu terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Lalu orang-orang yang berbuat jahat itu hasilnya apa? Dijelaskan di dalam terjemahan yang lain itu bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu doa-doanya tertutup. Mungkin saudara berkata seperti ini, kok doaku tidak dijawab ya? Kok doaku tidak didengar oleh Tuhan ya? Saudara, seringkali kita merenungkan hal seperti itu. Kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa doa saya tidak didengarkan oleh Tuhan? Sesungguhnya Tuhan sedang marah karena kita berbuat jahat. Wah, ngeri saudara. Perbuatan jahat itu berdampak yang tidak baik. Perbuatan jahat itu apa? Perbuatan jahat adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar dari prinsip-prinsip firman Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang keras hati, menjadi orang-orang yang tidak pernah bertobat. Di orang-orang yang berbuat jahat itu tidak pernah sadar kesalahannya, tidak pernah sadar apa yang dilakukannya, bahwa itu adalah jahat, itu tidak benar. Maka firman Allah katakan, doa-doanya tertutup. Loh, saudara, renungkan hal ini, saudara. Doa-doanya apa? Tertutup. Bapak Ibu pengen sekali doa-doanya didengar Tuhan? Hah? Pengen Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah doanya didengar Tuhan? Coba ngacung. Pernah. Bapak Ibu doanya sering didengar oleh Tuhan? Ngacung. Sering. Loh, kok berkurang? Sering. Bapak Ibu doanya selalu didengar Tuhan? Coba ngacung. Selalu didengar Tuhan. Tinggal 3 orang saudara.
Selalu, sering, pernah. Kalau pernah itu berbicara jarang-jarang. Kadang-kadang Pak Sige, mbok ya naik ke sering. Naik lagi selalu. Saudara, saya percaya bahwa ini ada hubungannya dengan Tuhan sendiri. Kenapa? Lalu kita ini sadar, kenapa ya doaku kok tidak didengar oleh Tuhan? Kok doaku jarang didengar oleh Tuhan? Aku pengen sekali selalu doaku didengar oleh Tuhan. Setidaknya sering didengar oleh Tuhan. Saudara mulai sadar. Saudara jangan menyalahkan Tuhan, tapi lihatlah diri kita sendiri. Posisi saya ini orang benar atau orang jahat? Kalau saudara pengen menikmati keadaan yang baik, hari-hari yang baik, saudara jadilah orang-orang yang benar. Jangan mengikuti kedagingan kita. Jangan menjadi orang-orang yang jahat, menjadi orang-orang yang keras hati. Tetapi jadilah orang-orang yang rendah hati. Tuhan, saya sadar Tuhan, banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak kejahatan kami. Terus saudara, lalu yang kedua saudara, sebenarnya apa hubungannya dengan mata Tuhan? Di Ulangan pasal 11 bawahnya, Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Awal sampai akhir tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Berapa hari? 1 tahun berapa hari? Berapa jam? Berapa menit? Berapa detik? Mengawasinya dari awal bulan sampai akhir tahun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara harus renungkan. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu lakukan semuanya. Diawasi. Mungkin ada satu pergumulan di dalam hidup kita, seringkali kita ini berdiri sebagai seorang, ya saya pernah merasakan jadi orang sebatang kara. Wah, rasanya itu nelongso saudara. Ya. Sebatang kara itu nelongso. Karena apa saudara? Rumongso ora diperhatikan. Tidak ada yang memperhatikan. Dari siapa? Pertama dari keluarga. Yang kedua dari siapa? Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal. Nemene saudara, kita merasa tidak pernah diperhatikan oleh Tuhan. Itu perasaan begitu getir, begitu pahit. Kita menyadari diri kita. Lalu kita berkata dengan kata-kata yang tidak baik. Kata-katanya apa saudara? Memang saya orang miskin.
itu benar atau salah. Kalau orang sebatang kara, pasti kata-kata itu keluar. Sebenarnya kata-kata itu sangat membuat kita ini terperosok ke bawah. Tertekan hidup kita. Memang aku wong melarat, aku wong orang duwe, orang miskin. Saudara, itu akan menjadi apa? Kepahitan di dalam hati sehingga kita benar-benar menjadi orang miskin, orang melarat. Itu orang-orang yang sebatang kara. Tetapi saudara tidak boleh bisa berbicara seperti itu dengan kata-kata yang membuat kita ini semakin tertekan. Merasa kita tidak ada yang memperhatikan. Firman Tuhan jelas pagi hari ini. Saudara diawasi oleh Tuhan. Sampai kapan? Setahun penuh. Setahun penuh. Diawasi. Jadi saudara jangan merasa waduh aku tidak ada yang memperhatikan, Tuhan tidak memperhatikan saya. Itu salah. Saudara selalu diawasi oleh Tuhan. Lanjut saudara. Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Amsal 5 ayat 21. 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Jalan orang terbuka. Di mana? Di depan mata Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau melihat kita tidak ada yang ngaling-ngalingi saudara. Kita itu ketok, melok-melok, cara basa Jawane. Genah, jelas, sangat peka sekali. Ya. Dari apanya? Semua. Tubuh, jiwa, roh kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita, cara ngomong kita, cara kita berjalan, kemana kita berjalan, terbuka. Walaupun manusia seringkali tidak ngerti, ya, tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, saudara. Cara Tuhan itu loh, ya, selalu pasti buka. Firman Tuhan katakan, sesuatu yang tersembunyi akan dibuka oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengerti. Kadang-kadang hamba Tuhan sering dibukakan hal seperti ini. Gak ngerti, gak tahu, tetapi hamba Tuhan dikasih tahu oleh Tuhan. Ya. Saudara, saya pernah, ini satu kesaksian ya, jadi memang kejadian ini sudah lama, saudara. Saudara biar mengerti. Ada satu orang pemudi, ya, seorang pemudi ini pergi ke Kalimantan. Ternyata pergi ke Kalimantan itu sama pacarnya. Jadi ketika dia berangkat, dia masih ting-ting. Kok saya itu nyeletuk lah saudara. Tuhan itu kasih tahu. Ojo-ojo ning kono mbayeki. Betul saudara. Dari rumah ting-ting. Malih tong-tong. Tuhan kasih tahu. Loh saudara. Jadi sesuatu yang tersembunyi bisa dibukakan. Kita tidak bisa menutupi perbuatan-perbuatan kita.
Jangan berkata begini, pendeta enggak ngerti. Memang enggak ngerti, tetap Tuhan bisa kasih tahu. Amin. Tuhan bisa kasih. Segala jalan kita itu terbuka, saudara. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita ini mau macam-macam, ya, mau berbuat yang tidak benar, berpikir dulu, saudara. Mau berbuat jahat, berpikir dulu. Waduh, memang tidak ada orang, tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Ya, saudara harus ngerti ini. Jadi saudara jangan pernah menyepelekan Tuhan. Tuhan tidak ngerti. Tapi Tuhan itu sebenarnya ngerti. Transparan, saudara, kelihatan. Gerak-gerik saudara, kegiatan saudara, pikiran saudara, hati saudara, mulut saudara. Apa yang saudara bicarakan, Tuhan tahu. Amsal 15 ayat yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama. Amsal 15 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan di mana, saudara? Ada di segala tempat. Kalau saudara mau lari di dalam gua, mata Tuhan melihat enggak? Melihat. Mungkin saudara tutupi dengan apa, saudara? Supaya enggak kelihatan Tuhan. Tetap kelihatan, saudara, enggak bisa. Karena apa? Mata Tuhan ada di segala tempat. Lari kemana tuh, saudara? Di sana juga ada Tuhan. Seringkali seperti ini, sudah seringkali manusia itu kalau sudah berbuat salah, ya, salah, aku nggawe salah di tempat ini, saya sudah berbuat salah, dicarban, terus lari, ya, menghindari supaya tidak apa, saudara, tidak banyak orang tahu, aku tak pergi. Kira-kira di sana, walaupun orang di sini tidak tahu, di sana perasaannya bagaimana? Keronto-ronto. Ya benar, aku tidak bisa dilihat oleh orang di sana. Tetapi sesungguhnya Tuhan selalu melihat dan mengingatkan. Apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, mata Tuhan tetap melihat kita. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya. Makanya kita ini harus takut akan Tuhan. Jangan membuat kesalahan-kesalahan lagi, kesalahan yang sama, kejahatan yang sama. Ini memang sudah salah kok. Tok ulangi lagi, tok ulangi lagi. Tuhan bisa melihat. Karena Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Ini berbicara tentang wajah Tuhan. Ya. Wajah Tuhan tertuju menentang kepada orang yang jahat. Tadi belum saya jawab bagaimana nasib orang jahat. Ulangan 9 ayat 18. Ulangan 9 ayat 18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga
kamu, apa saudara? Sehingga kamu menimbulkan sakit hati Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu bisa sakit hati. Bisa. Kalau yang dilihatnya itu berbuat jahat. Maka dari itu saya katakan ini, makanya doa-doanya tertutup. Bagaimana kamu berdoa karena Tuhan sakit hati yuk? Bagaimana doamu dijawab oleh Tuhan karena Tuhan sakit hati? Karena perbuatan kita, karena pelanggaran kita tidak selesaikan. Dengan firman Allah ini saudara, maka kita akan sadar. Kalau berbuat salah, berbuat dosa, apapun yang buru-buru selesaikan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Mau Bapak Ibu? Mau merendahkan diri. Supaya apa? Supaya saudara tetap menjadi orang-orang benar. Sekali lagi, manusia masih banyak kesalahan. Manusia banyak pelanggaran. Tetapi orang-orang benar sadar saya berbuat salah. Orang benar sadar saya berbuat jahat. Tunduk kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saudara semakin peka, semakin peka. Lalu kalau saudara mau berbuat jahat, saudara tahu, Tuhan, aku mau jadi orang-orang yang benar. Ada satu contoh, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana itu sebenarnya Tuhan yang terus melihat, Tuhan yang terus mengawasi, Tuhan yang terus memperhatikan, khususnya kepada jemaat. Jadi saudara-saudara harus ngerti, saudara ini tubuh Kristus dan Tuhan Yesus itu kepala. Antara kepala dan tubuh Kristus kira-kira terpisah atau gandeng, saudara? Terpisah apa gandeng? Gandeng. Jadi apa yang dilakukan tubuh kepala itu tahu enggak? Tahu. Sangat dekat, kita ini sangat dekat sama Tuhan. Ya. Maka dari itu saudara, Tuhan itu selalu melihat, Tuhan selalu mengawasi. Apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, Tuhan awasi. Satu kisah di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tuhan berbicara, sedang melihat kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu. Tuhan melihat. Jadi GUP ini diawasi oleh Tuhan, GUP ini dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Kalau saya berdoa, saudara, saya merasakan hari-hari ini, Tuhan, Engkau sebagai kepala, Engkau tahu apa yang menjadi kekurangan jemaat ini. Engkau tahu apa yang menjadi kelebihan jemaat ini. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Itu urusan Tuhan. Dan saya sadar saudara, bahwa hanya kekuatan Tuhan yang bisa membuat keadaannya menjadi lebih baik. Nah, dari ayat yang kedua, di situ dijelaskan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa, saudara? Jerih payahmu. Amin.
Jerih payah itu berbicara tentang apa? Pekerjaan. Tuhan tahu pekerjaan. Perhatikan saudara. Tuhan itu detail. Tahu pekerjaanmu, jerih payahmu. Maupun apa? Ketekunan. Tuhan lihat jerih payahmu dan ketekunanmu. Jadi saudara, Tuhan tidak main-main. Ketekunan kita sampai sejauh mana? Percaya Tuhan sampai sejauh mana? Mengasihi Tuhan sampai sejauh mana? Maka dari itu saudara, perhatikan. Tuhan tidak tinggal diam, dilihat. Termasuk ketika kita ini beribadah. Tekun beribadah atau tidak dilihat oleh Tuhan. Ini penting saudara. Karena hubungannya dengan kepala tidak bisa terpisah. Terus saudara. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan ngerti saudara. Bahwa jemaat yang ada di Efesus itu sabar. Sabar dalam apa? Dalam penderitaan karena Kristus. Menjadi orang Kristen menderita karena Kristus, bukan karena lain-lain. Kenapa kita harus menderita karena Kristus? Karena Kristus telah menderita terlebih dahulu. Dan Kristus menjadi buah sulung untuk berkat penderitaan. Tuhan kuat menghadapi semuanya. Dan jemaat juga harus kuat menghadapi penderitaan. Firman Tuhan dengan jelas bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi apa saudara? Kekuatan kita. Ada satu pujian yang hari-hari ini saya merenungkan, oh ini benar ini firman Tuhan, pujian firman Tuhan. Ya. Segala perkara dapat kutanggung. Ini kesukaannya Pak Pendeta Pastor Simon. Ya. Tahu Pastor Simon saudara? Pendeta penyembuh. Tahu ya? Kalau sering lihat YouTube, waduh itu luar biasa saudara ya. Penyakit apapun sembuh. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Lagunya pendek saudara. Ini mudah dihafal. Ya, pasti saudara gampang hafal. Segala perkara
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Itu ditulis di dalam Filipi pasal 4. Nanti saudara cari di situ. Nah, kalau enggak ayat 12 ya ayat 19. Tuhan saudara, jadi tidak melebihi kekuatan kita. Ayat yang keempat, ayo saudara, dikit lagi ya. Ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama apa yang dilihat oleh Tuhan. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih itu di mana tuh saudara? Kasih itu letaknya di mana? Hah? Masuk di hati. Kasih itu di mana? Ayo satu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab kasih itu di mana? Siapa? Kasih di mana kasih? Halo? Kasih di mana? Kasih. Katanya kasih itu di hati, enggak kelihatan. Hatinya kan tertutup. Kasih itu di mana? Wah, Bu Singgih 100. Kasih di mana? Perbuatan. Haleluya. Kasih di mana saudara? Di perbuatan. Kalau kita mengasihi berarti lihat di perbuatan kita. Kasihnya kepada siapa? Kalau kasihnya kepada Tuhan, saudara tekun setia untuk selalu berdoa. Tekun setia beribadah. Itu perbuatanmu kepada Tuhan. Lalu kasihnya kepada manusia, saudara tunjukkan. Saudara goreng telo. Ya. Saudara memberi tetangga. Niki telo enak. Itu perbuatan. Jadi kasih itu perbuatan. Bukan disimpan di dalam hati. Jangan berkata seperti ini, kan mereka tahu kalau aku mengasihi, tapi tidak ada perbuatannya. Itu salah. Loh, belen dadaku, aku lo mengasihi. Ya kalau orang-orang cinta pertama ya saudara, sama Tuhan atau sesama atau sama pacarnya, wah saudara, pasti sesuatu itu akan diberikan. Maksudnya ini loh ya saudara ya. Kalau saya dulu ini saudara, saya kan punya mangga. Ini wujud perbuatan karena mengasihi. Kasih sama pacar saya. Mantan pacar sekarang jadi istri. Mangga di Tawangmangu. Itu loh saudara, perhatikan. Karena apa? Saking cintanya, saking senengnya. Kalau sama Tuhan bagaimana? Wah saudara, saya merasakan ketika saya jatuh cinta sama Tuhan, kemana saja melayani itu tidak ada namanya capek, seneng terus. Saya keliling pada waktu itu, keliling penginjilan itu daerah sana, daerah utara sampai ke Ngawi, Ngerambe,
Wah, masuk KKR keliling. Ikut tim dari Solo, YPIP itu. Saya merasakan hati saya itu senang. Cinta Tuhan. Cinta melayani. Kalau pelayanan itu di daerah Wonogiri, ya saudara, itu dulu jarang ada bis. Jalan kaki. Berapa kilo saudara? Saudara tahu? 12 kilo berangkat. Pulang 12 kilo. Berarti berapa? 24. Jalan. Karena banyak temen ya rasanya enggak capek saudara. Kalau sendiri ya tengklik gitu saudara. Waduh rasanya mungkin wah enggak kuat. Tapi saudara hati senang, hati mengasihi Tuhan, hati cinta dalam pelayanan tidak terasa. Jadi saudara kasih Tuhan jangan sampai pudar. Cinta mula-mulamu sama Tuhan jangan sampai pudar. Amin. Kalau saudara cinta sama Tuhan, tunjukkan dalam perbuatanmu. Ya. Jadi gereja ini menjadi tempat untuk mencurahkan kasihmu kepada Tuhan. Jadi sekali lagi jangan di pelang-plong. Ya, tahu maksudnya saudara. Saudara harus setia, tunjukkan bahwa kamu cinta Tuhan. Waktu ibadah ya ibadah. Jangan sampai saudara berkata sama Tuhan, hari ini saya absen dulu ya. Jangan saudara ya. Waduh, ini anakku. Bagaimana kita ini mau diberkati Tuhan. Nah, saudara jadi Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati. Ya. Hubungan kasih itu memang ada di dalam hati. Tapi hubungan kasih itu ada di dalam perbuatan. Puji Tuhan saudara. Jadi lihatlah Tuhan itu begitu cinta kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kepada kita. Tuhan cinta kepada orang-orang benar. Ya, Tuhan selalu mengingatkan supaya kita ini tidak pernah berbuat jahat. Ya, seandainya kita pernah berbuat jahat, Tuhan menghendaki supaya kita tetap sadar, lebih baik lagi kita bertobat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin.